Saya Widi, Saya Intan ingin membuat video mengenai perilaku konsumen dalam rangka memperoleh suatu kepuasan dalam kegiatan pembelian makanan ringan atau snack. Halo adik, selamat pagi. Selamat pagi. Kami ingin melakukan wawancara dengan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas ekonomi manajerial. Apakah adik bersedia menjadi narasumber kami? Bersedia. Jenis makanan ringan atau snack apa yang dibeli? Ya, saya biasanya beli Malkis coklat, better, cheesecake, sari gandum, apa lagi ya? Chocopay, Oreo, permen-permenan, coki-coki, Nexstar, Citato, banyak banget deh pokoknya. Lalu snack apa yang lebih sering adik beli? Tadi aku sih beli Malkis coklat, sari gandum, Nexstar, sama Chocopay. Nah, untuk budget pembelian, memiliki berapa anggaran dalam pembelian makanan ringan itu? Untuk budget snacknya tadi yaitu sekitar Rp125.000. Dari anggaran pembelian makanan ringan yang telah dipersiapkan, apakah semua habis terpakai? Ya, terpakai karena dari awal saya menyisihkan uang bekal saya untuk membelikan cemilan sebagai self reward. Setelah melakukan transaksi pembelian makanan ringan, apakah merasakan suatu kepuasan terhadap keputusan pembelian yang telah dilakukan? So, pastilah puas karena yang saya beli beberapa bagian cemilan yang saya suka. Karena terdapat cemilan manis dan ada tekstur yang lembut. Tapi sepupu di rumah lebih prefer ke snack Chocopay daripada snack lain karena teksturnya lembut dan cukup manis. Dan seharusnya saya membeli Chocopay dengan jumlah yang lebih. Namun kalau mengkonsumsi banyak cenderung akan membuat gigi ompong nantinya. Baik, terima kasih adik atas semua informasinya. Maaf mengganggu waktunya. Sebelum membahas perilaku konsumen lebih lanjut, ada kalanya kita tahu dasar-dasar dalam mempelajari perilaku konsumen. Perilaku konsumen memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Nah, pendekatan ordinal itu yang sering dipergunakan dengan menggunakan kurva indifference. Setiap konsumen akan mendapatkan kepuasan dan guna setelah melakukan suatu konsumsi komoditi dalam waktu tertentu. Konsumen memiliki suatu tujuan dalam memaksimumkan tingkat kepuasannya dengan sejumlah anggaran yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga konsumen dapat membedakan komoditi yang akan mereka pilih. Dalam kasus ini, kelompok kami menggunakan suatu pendekatan atribut dalam melakukan suatu analisis terhadap perilaku konsumen, mencapai suatu kepuasannya dalam kegiatan pembelian makanan ringan. Nah, yuk simak hasil analisis dari kelompok kami. Berdasarkan data perhitungan tersebut, dibuatkanlah grafik atribut yang menjelaskan atribut yang digunakan, jumlah anggaran, dan alokasi anggaran yang dijelaskan melalui garis atribut. Atribut makanan ringan diasumsikan dengan dua macam, yaitu makanan ringan yang manis dan makanan ringan yang lembut.
Berdasarkan grafik tersebut, panjang sebuah garis kombinasi atribut akan bergantung pada besaran anggaran yang ada, harga beli dan jumlah makanan ringan yang akan dibeli. Dan kombinasi atribut merupakan penjumlahan di antara makanan yang dominan memiliki rasa yang manis dan rasa yang cenderung lembut. Yang pertama ada Malkis coklat dengan harga pembeliannya sebesar 30.000. Karena Malkis coklat merupakan atribut manis karena rasanya cenderung berasa manis, maka ditarik garis ke arah atas. Selanjutnya, hal yang sama dilakukan kepada sari gandum dengan harga pembeliannya yaitu 44.000. Kemudian ada makanan ringan yang masuk kepada atribut lembut, yaitu Choco Pie dengan harga pembeliannya 24.000 dan Nextar dengan harga pembeliannya 27.000. Selanjutnya, dengan memperhatikan anggaran dan membuat garis kombinasi atribut untuk masing-masing pilihan snack dan mengetahui besarnya sudut maupun panjangnya garis, maka dapat dibuat garis depan efisiensi. Garis depan efisiensi dibuat dengan menghubungkan ujung masing-masing garis atribut. Kurva yang menghubungkan ujung kombinasi garis antara atribut disebut dengan efisiensi frontier atau garis depan efisiensi. Sebelumnya, pada suatu kasus, akan ada ujung garis atribut tidak ikut menjadi bagian dari garis depan efisiensi karena kemungkinan kepuasan yang akan diperoleh dari salah satu item dalam keadaan tertentu akan lebih rendah dibandingkan dengan kepuasan yang akan diperoleh dari item lainnya. Pada kasus ini, garis depan efisiensi atribut Choco Pie tidak ikut menjadi bagian dari garis efisiensi karena kepuasan yang akan diperoleh letak titik Choco Pie berada di bawah garis depan efisiensi sari gandum dan Nextar. Secara pemikiran yang rasional, pihak konsumen pastinya tidak akan memilih untuk melakukan konsumsi pada Choco Pie karena kepuasan yang akan didapat pada keadaan tertentu akan lebih rendah apabila dibandingkan dengan kepuasan yang akan diperoleh apabila melakukan konsumsi pada sari gandum dan Nextar. Setelah konsumen menentukan titik efisiensi frontier yang dimilikinya, maka ia dapat menentukan jajanan yang manakah yang akan dibeli nantinya. Dengan berdasarkan asumsi rasionalitas, maka konsumen akan menentukan keputusan terhadap makanan ringan yang akan dibeli yang ditunjukkan oleh titik singgung antara efisiensi frontier dan satu kurva indiferensinya, yakni konsumen akan membeli makanan ringan sari gandum. Pada grafik dijelaskan bahwa anggaran tertinggi akan mencerminkan suatu perilaku konsumen dengan kepuasan tertinggi, di mana kepuasan ini bisa disebut dengan kepuasan real atau nyata. Hal tersebut dikarenakan alokasi anggaran dimanfaatkan secara optimal pada pilihan makanan ringan sari gandum dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan sebesar 44.000 dengan 12 pieces dari total anggaran yaitu 125.000 dibandingkan 3 jenis makanan ringan lainnya. Perhitungan kepuasan bayangan ditunjukkan dengan cara menambahkan jumlah makanan Choco Pie yang dilakukan oleh konsumen, yaitu dengan melakukan pembelian lebih banyak, yaitu 24 pieces dengan total harga 48.000. Maka akan dibuatkan grafik pendekatan atribut dengan garis putus-putus atau selecting menuju pada ekspektasi atau bisa disebut dengan titik kepuasan bayangan yang diharapkan oleh pelanggan atau konsumen. Kemudian, semua ujung garis kepuasan bayangan dihubungkan dengan garis efisiensi frontier. Kepuasan bayangan tersebut dimisalkan dengan IC 1 aksen pada Choco Pie sebesar 48.000. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada kasus ini, grafik kepuasan bayangan garis depan kombinasi sari gandum tidak ikut menjadi garis depan efisiensi karena sari gandum berada di bawah garis efisiensi Malkis coklat dan Choco Pie.
sehingga garis kepuasan bayangan konsumen terletak pada titik Chocopie. Berdasarkan asumsi rasionalitas, maka konsumen akan menentukan kepuasan dengan pembelian makanan ringan yang ditunjukkan oleh titik singgung antara efisiensi frontier dengan satu kurva indiferensinya, yakni konsumen akan memilih Chocopie sebagai kepuasan bayangannya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan ini, di mana kasus ini menggunakan pendekatan atribut untuk memahami perilaku konsumen dalam melakukan konsumsi. Nah, di mana pendekatan atribut pada hal ini membahas bagaimana cara konsumen mengalokasikan anggaran dalam pembelian snack, sehingga dapat mencapai suatu kepuasan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui pendekatan atribut, selaku konsumen akan mencapai kepuasan maksimum yang ditunjukkan oleh titik singgung antara efisiensi frontier dengan kurva indiferensi. Dan sebagai konsumen, adik Wahyu juga ingin mencapai kepuasan lainnya atau yang disebut dengan kepuasan bayangan apabila mendapat diskon harga dari pembelian yang lebih dari snack yang dibeli oleh adik Wahyu tersebut. Akhirnya selesai juga ya video dari kami. Video tersebut merupakan penjelasan mengenai analisis perilaku konsumen dalam menentukan suatu keputusannya ketika melakukan pembelian makanan ringan dengan menggunakan pendekatan atribut. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Goodbye.